Tidak boleh kita mengatakan bahwa Allah itu beranggotakan badan seperti telinga. Ada sebagian orang karena dia tidak mau belajar secara talaqi, musyafahah, ngaji kepada para ulama, dia hanya belajar dengan membaca-baca buku saja, membaca kitab-kitab hadis, membaca ayat-ayat Al-Quran, terjemahan, kemudian dia dia merasa bahwa dia menjadi orang yang alim. Tetapi karena dia tidak talaqi, musyafahah, tidak belajar langsung kepada para ulama, akhirnya dia tersesat, memahami hadis dengan tidak sebenarnya. Dia menyelewengkan makna dari hadis karena dia salah di dalam membacanya. Maka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin rahimakumullah, pada pagi hari ini kita masih melanjutkan penjelasan dari nazam faqudratun iradatun sam'un basar hayatunil ilmu kalamun istamar. Telah kita jelaskan dua sifat ma'ani, yaitu kudrah dan iradah. Hari ini akan kita jelaskan yaitu sifat sam'un, sifat sama dan basar, dan juga sifat hayah, insyaallah. Sifat wajib bagi Allah, sifat yang Allah pasti bersifatan dengan sifat tersebut adalah sifat sama. Artinya bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu mendengar segala sesuatu dengan pendengaran yang azali dan abadi. Pendengaran Allah subhanahu wa ta'ala tidak sama dengan pendengaran kita, tidak sama dengan pendengaran makhluk. Karena pendengaran kita itu hadis, baharu, sementara pendengaran Allah itu azaliyun abadiyun. Kita mendengar setelah muncul suara. Sebelum suara itu muncul, maka kita nggak mendengarnya. Awalnya kita nggak mendengar, ketika muncul suara baru kita mendengarnya. Itu namanya apa? Pendengaran yang hadis, pendengaran yang berpermulaan ketika suara itu muncul. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala pendengarannya nggak seperti itu. Pendengaran Allah azali, tidak berpermulaan. Allah mendengar suara-suara yang masmu'at, yang hadisah. Suara itu baharu, tetapi Allah mendengarnya dengan pendengaran yang azali dan abadi. Hadirin rahimakumullah, dalam hal ini para ulama ahlus sunnah wal jamaah itu berbeda pendapat. Apakah ta'alluq dari sifat sama ini hanya al-masmu'at atau segala sesuatu yang ada? Sebagian ulama mengatakan itu hanya sifat sama Allah, hanya berhubungan dengan al-masmu'at, yaitu sesuatu yang bisa didengar, suara. Itu yang yang bisa dikaitkan dengan sifat sama Allah. Sebagian ulama yang lain mengatakan tidak demikian, tetapi sifat sama Allah juga bisa dikaitkan dengan segala sesuatu yang ada. Artinya Allah subhanahu wa ta'ala bukan hanya mendengar sesuatu yang bisa didengar seperti halnya suara, tetapi Allah juga bisa mendengar sesuatu yang bukan suara. Allah bisa mendengar tembok yang nggak ada suaranya, tetapi Allah mendengar dengan pendengarannya yang azali. Segala sesuatu Allah mendengarnya. Ini menurut sebagian ulama. Jadi di sini seluruh para ulama ahlus sunnah sepakat bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat mendengar. Dan semuanya sepakat bahwa mendengarnya Allah itu tidak sama dengan mendengarnya makhluk.
Karena Allah mendengar dengan sifat pendengaran yang azali abadi. Ini sepakat seluruhnya. Yang berbeda adalah tentang ta'alluqnya sifat sama ini. Sebagian mengatakan Allah yasma' kullal masmu'at. Allah itu mendengar semua yang bisa didengar. Suara baik itu yang menurut makhluk itu lirih, yang menurut makhluk itu keras, Allah mendengarnya dengan pendengaran yang azali dan abadi. Karena bagi Allah itu tidak ada yang ini suaranya keras, ini suaranya lirih. Allah Subhanahu wa ta'ala mendengar segala sesuatu, segala suara. Menurut sebagian ulama. Sebagian yang lain mengatakan Allah mendengar segala sesuatu. Segala sesuatu yang ada, baik itu suara ataupun benda, Allah Subhanahu wa ta'ala mendengarnya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala mendengar tanpa menggunakan alat. Berbeda dengan makhluk, berbeda dengan kita. Kalau kita mendengar, maka kita membutuhkan kepada alat. Membutuhkan alat namanya telinga. Tanpa alat, tanpa telinga, maka kita nggak bisa mendengar. Bahkan sebagian manusia punya telinga, telinganya besar juga, lebih besar dari telinga kita, tetapi dia nggak bisa mendengar karena ada sesuatu yang konslet di dalam ini, sehingga dia meskipun punya daun telinga, tetapi dia tidak bisa mendengar. Sehingga dia pakai alat yang lain. Dia sambung dengan alat yang lain, sehingga dengan alat itu dia bisa mendengar. Itu pendengaran siapa? Makhluk, manusia seperti kita. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala mendengar dengan tanpa membutuhkan kepada alat seperti telinga atau yang lain. Hadirin hadirat rahimakumullah. Tidak boleh kita mengatakan bahwa Allah itu beranggotakan badan seperti telinga. Ada sebagian orang karena dia tidak mau belajar secara talaqqi, musyafahah, ngaji kepada para ulama, dia hanya belajar dengan membaca-baca buku saja, membaca kitab-kitab hadis, membaca ayat-ayat Al-Quran, terjemahan, kemudian dia merasa bahwa dia menjadi orang yang alim. Tetapi karena dia tidak talaqqi, musyafahah, tidak belajar langsung kepada para ulama, akhirnya dia tersesat, memahami hadis dengan tidak sebenarnya. Dia menyelewengkan makna dari hadis karena dia salah di dalam membacanya. Maka belajar dengan cara mutala'ah, bimujarradil mutala'atil kutub, dengan sekedar membaca kitab, sekedar. Artinya apa? Membaca kitab dengan ketentuan-ketentuan tertentu diperbolehkan. Tetapi kalau seseorang mengambil ilmu agama itu hanya dengan sekedar membaca-baca buku saja, membaca-baca kitab saja di perpustakaan, hanya menumpuk kitab-kitab di rumahnya, kemudian dia membaca-bacanya, atau hanya dengan searching internet, dengan melihat artikel-artikel keagamaan di internet, hanya sekedar seperti itu, maka itu sangat membahayakan. Ada seseorang, dia sudah tua, ini cerita ada di Timur Tengah. Dia sudah tua dan hafal Al-Quran. Orang ini hafal Al-Quran. Ketika dijelaskan di hadapan salah seorang syekh, murid dari Al-Muhaddis Abdullah Al-Harari rahimahullah, itu ketika dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu mendengar tanpa menggunakan alat, tanpa menggunakan telinga. Orang ini sudah tua, dia hafal Al-Quran. Dia kemudian protes. Dia mengatakan Allah itu punya telinga, kata dia. Kata dia Allah itu punya telinga. Ketika ditanya apa dalilnya kok Allah punya telinga, dia mengatakan, bukankah di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
Rasulullah bersabda, lillahi asyaddu udzunan. Di sini apa? Ada kesalahan fatal dalam membaca. Harusnya hadis itu bukan begitu. Hadis itu adalah lallahu asyaddu adzanan. Lallahu asyaddu adzanan, bukan lillahi asyaddu udzunan. Adzan, uzun, adzan itu berbeda. Kalau uzun artinya telinga. Kalau adzan jamaknya uzun artinya telinga-telinga. Kalau adzanan itu artinya istima'an. Artinya istima'an yaitu mendengar. Bahwa Allah Subhanahu wa taala mendengar liqari'il Qur'an min sahibil qainati ila qainatihi. Itu lengkap bunyi hadisnya. Lallahu asyaddu adzanan liqari'il Qur'ani min sahibil qainati ila qainatihi. Bunyi hadisnya seperti itu, tetapi karena dia nggak talaki, nggak ngaji sama kiai, nggak ngaji kepada ulama, akhirnya dia membacanya bukan lallahu asyaddu adzanan, tetapi dia membacanya lillahi asyaddu udzunan. Sehingga dia berkesimpulan Allah itu punya telinga. Itu akibat apa? Akibat dari tidak ngaji kepada para ulama, akibat mengambil ilmu hanya sekedar dengan membaca kitab. Di awal pertemuan kita sudah kita ingatkan bahwa ilmu itu yu'khad min afwahil ulama, bahwa ilmu agama itu diambil dari para ulama, dari mulut para ulama. Dan kita sudah jelaskan di awal pertemuan kita siapa orang yang layak untuk kita ambil ilmunya. Ada bukan hanya sekedar alim, tetapi ada kriteria-kriteria yang lain. Misalnya thiqah, dia harus wari' dan tidak mudah berfatwa dengan tanpa ilmu, dan beberapa syarat yang lain yang sudah kita jabarkan secara panjang lebar dalam pembukaan pengajian kitab ini. Ibnu Sirin beliau mengatakan, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Kita ngaji saja kita harus melihat siapa guru kita, apalagi dia hanya membaca semakin tidak jelas, nggak ada gurunya, sekedar membaca buku saja itu tidak cukup dalam mengambil ilmu agama. Akibatnya seperti orang yang kita ceritakan tadi. Ketika dia meyakini bahwa Allah itu memiliki telinga, dia punya dasarnya katanya hadis Nabi. Bahkan dia juga hafal, dia membacanya, tetapi ternyata dia membacanya keliru. Harusnya dia baca adzanan, dia membacanya udzunan, atau dibaca panjang adzanan. Nah, itu juga keliru. Mestinya adzanan, artinya istima'an, yaitu mendengar. Kalau adzan itu mendengar. Jadi bahasa Arab itu salah harokat itu merubah makna. Kalau uzun tulisannya sama ya, hamzah zal nun. Uzunun artinya telinga. Azina artinya mengizinkan. Iznun artinya izin. Nah, kemudian apalagi azanon artinya mendengar. Azanon jamak dari uzun artinya telinga-telinga. Jadi salah mengharokati, maka maknanya apa? Berubah. Lah kalau seseorang nggak talaki, kitabnya gundul lagi misalnya, kemudian dia baca mengikuti selera dia, maka bisa menimbulkan kesesatan seperti ini. Apalagi ini dalam masalah akidah. Dia hafal Al-Quran, tetapi dia nggak ngaji ilmu agama kepada para ulama.
Akhirnya dia membaca hadis, ketemu hadis ini, kemudian dia mengatakan Allah punya telinga. Padahal orang yang mengatakan perkataan seperti itu, bahwa Allah mengatakan bahwa Allah memiliki anggota badan berupa telinga, maka hukumnya kufur, karena dia telah menserupakan Allah dengan makhluknya. Nah, karena itu sekali lagi hati-hati, kita harus betul-betul belajar ilmu agama dari ahlinya. Jangan sampai kita hanya sekedar hanya sekedar membaca-baca buku ataupun kitab. Kemudian dalil naqli bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mendengar, memiliki sifat mendengar atau sama adalah firman Allah dalam surat Asy-Syura ayat 11. Qala ta'ala wa huwas sami'ul basir. Wa huwas sami'ul basir. As-sami' artinya Allah itu mausufun bisam'in azaliyyin abadiyyin laisa kasam'ina. Allah itu disifati dengan sifat sama yang azali abadi, yang tidak serupa dengan pendengaran kita. Itu makna dari ayat ini. Ada salah satu tokoh Wahabi yang ucapannya selalu dianggap benar oleh kelompok Wahabi, namanya Ibnu Taimiyah Al-Harrani. Ibnu Taimiyah ketika membaca ayat ini, dia jatuh dalam tasbih. Ayat ini adalah sambungan dari ayat tentang tanzih, yaitu laisa kamitslihi syai' wa huwas sami'ul basir. Laisa kamitslihi syai' wa huwas sami'ul basir. Yang aneh dari orang ini, Ibnu Taimiyah, dia tidak bisa memahami ayat ini. Ketika dia membaca laisa kamitslihi syai', dia mengatakan Allah nazzaha, Allah itu mensucikan dirinya dari menyerupai makhluk. Paham dia ketika dia baca ini laisa kamitslihi syai'. Di sini Allah mensucikan zatnya, mensucikan sifatnya, mensucikan perbuatannya dari menyerupai makhluk, atau dia mengatakan laisa kamitslihi syai' nazzaha, Allah itu mensucikan dirinya dari menyerupai makhluk. Kan di sini benar dia ketika paham di sini. Tapi giliran membaca ayat berikutnya wa huwas sami'ul basir, dia mengatakan syabbaha. Nah, di sini Allah menyerupakan dirinya dengan makhluk. Di depan tadi dia mensucikan dirinya dengan menyerupai makhluk. Di sini Allah menyerupakan dengan makhluk. Makhluk mendengar, di sini dikatakan Allah juga mendengar. Ini apa? Nah, ini pemahaman yang sangat yang sangat keliru. Pemahaman yang seakan-akan dia mengatakan ini Al-Quran ini bertentangan depan dan belakang. Baru saja Allah mensucikan dirinya dari menyerupai makhluk, sekarang Allah menyerupakan dirinya dengan makhluk. Seakan-akan kalam Allah itu bertentangan satu dengan yang lain. Bahkan bukan surat dengan surat yang lain atau ayat dengan ayat yang lain, tetapi satu ayat bertentangan. Seakan-akan Ibnu Taimiyah mengatakan seperti itu. Padahal apa? Orang yang berakal sehat, yang berpikir justru itu menunjukkan bahwa pendengaran dan penglihatan Allah itu tidak serupa dengan pendengaran dan penglihatan makhluk. Ketika didahului, di awalnya sudah dikatakan Allah nggak menyerupai makhluk. Kemudian dikatakan Allah mendengar dan melihat. Artinya apa?
Artinya Allah itu mendengarnya tidak seperti mendengarnya makhluk, melihatnya tidak seperti melihatnya makhluk. Nah, didahulukannya ayat yang menunjukkan tanzih bahwa Allah nggak serupa dengan makhluk, kemudian diiringi dengan wa huwas sami'ul basir, itu menunjukkan bahwa sama dan basarnya Allah tidak serupa dengan sama dan basarnya makhluk. Mestinya kan seperti itu memahaminya. Dalam ayat ini tidak didahulukan wa huwas sami'ul basir laisa kamitslihi syai', tidak begitu. Tapi didahulukan apa? Laisa kamitslihi syai' wa huwas sami'ul basir. Mestinya kalau kita berpikir, ketika di depan sudah ditegaskan Allah tidak serupa dengan makhluk, maka ketika kita membaca wa huwas sami'ul basir, maka kita akan paham berarti kalau tadi dikatakan Allah nggak serupa dengan makhluk, berarti mendengarnya Allah itu nggak sama dengan mendengarnya makhluk. Berarti basar Allah, melihatnya Allah tidak sama dengan melihatnya makhluk. Itu kalau kita berpikir dengan benar. Tetapi Ibnu Taimiyah justru menabrakkan ayat ini. Dia mengatakan laisa kamitslihi syai' nazzaha wa huwa sami'ul basir syabbaha. Laisa kamitslihi syai', dia mengatakan ini Allah mensucikan dirinya dari menyerupai makhluk. Wa huwa sami'ul basir, ini Allah menyerupakan dirinya dengan makhluk. Gimana ini? Pemahaman model apa yang seperti ini? Yang tidak ada seorang ulama pun yang mengatakan dengan pemahaman atau penafsiran yang sangat buruk ini. Hadirin hadirat kaum muslimin rahimakumullah. Ini disebut dengan ittifaqun fil lafzi wa ikhtilafun fil makna. Jadi ketika kita mengatakan bahwa manusia itu mendengar, Allah itu mendengar, manusia itu melihat, Allah itu melihat, itu tidak menunjukkan kesamaan. Karena di situ hanya sama dari sisi lafaz ucapan, tidak sama dari sisi makna. Ittifaqun fil lafzi wa ikhtilafun fil makna. Sama dalam ucapan tetapi beda dalam maknanya. Karena ketika kita mengatakan manusia mendengar, maka mendengar dengan pendengaran yang hadis, yang membutuhkan kepada alat seperti telinga. Tetapi ketika dikatakan Allah itu mendengar, maka Allah itu mendengar dengan pendengaran yang azali abadi tanpa membutuhkan kepada alat. Jadi berbeda. Itu hanya kesamaan lafaz saja, tetapi berbeda dalam makna. Bukan malah Ibnu Taimiyah memahaminya bahwa Allah di sini serupa dengan makhluknya. Makanya Ibnu Taimiyah itu adalah tokoh musyabbihah, kelompok yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, yang diikuti oleh kelompok Wahabi, yang di Indonesia mereka mengaku-ngaku sebagai kelompok Salafi, padahal mereka sama sekali bukan Salafi karena akidahnya bertentangan dengan ulama salaf. Nah, ulama salaf siapa? Ulama yang hidup pada 3 abad pertama Hijriyah, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, mereka adalah ulama salaf. Orang Wahabi meyakini Allah itu duduk di atas arsy, bersemayam di atas arsy. Sayyidina Ali yang ulama salaf, sahabat, menantu Rasulullah, khalifah yang keempat, sudah pasti beliau itu salaf karena beliau wafatnya tahun 41 Hijriyah, tahun abad pertama Hijriyah. Beliau mengatakan apa? Innallaha khalaqal arsya izharan liqudratihi wa lam yattakhidhu makanan lidzatihi. Allah itu menciptakan arsy untuk menunjukkan kekuasaannya, bukan untuk dia jadikan sebagai tempat bagi zatnya. Nah,
Kan beda akidah Wahabi sama akidah salaf. Akidah Wahabi sama akidah salaf berbeda. Bagaimana kemudian mereka mengaku sebagai salafi? Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi, beliau juga mengatakan, wa man wasafallaha bima'nan min ma'anil bashari faqad kafar. Barang siapa yang mensifati Allah dengan salah satu sifat dari sifat manusia, maka dia kufur. Sementara Wahabi mensifati Allah dengan sifat-sifat manusia, seperti bertempat, naik, turun, duduk, semua sifat manusia itu. Mereka mensifati Allah dengan sifat manusia. Nah, jadi terbongkar bahwa mereka itu bukan salafi, tetapi hanya ngaku-ngaku saja sebagai salafi, karena akidah mereka bertentangan dengan akidah ulama salaf. Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi lahir tahun 227 Hijriyah, wafat tahun 321 Hijriyah. Beliau ulama salaf. Akidahnya bertentangan dengan akidah Wahabi yang ngaku-ngaku salafi. Maka kita nggak boleh menyebut mereka dengan istilah salafi. Mereka itu Wahabi. Mereka itu talafi. Nah, talafi itu kelompok apa? Perusak, bukan salafi. Nah, dari sisi orang yang mereka ikuti, Muhammad bin Abdul Wahab sama sekali bukan salaf. Dia baru 250 tahun yang lalu hidupnya. Bagaimana disebut salaf? Ibnu Taimiyah, dia juga bukan salaf. Ibnu Taimiyah hidup pada abad 78 Hijriyah. Tidak bisa disebut sebagai salaf dari sisi masa, juga tidak bisa mereka disebut salafi dari sisi apa? Akidah, karena akidah mereka bertentangan dengan akidah ulama salaf. Nah, maka berhati-hati dengan kelompok ini. Kelompok ini. Hadirin hadirat kaum muslimin rahimakumullah. Pemahamannya sangat picik dan sangat dangkal terhadap ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai ayat yang sudah sangat terang menjelaskan tentang tanzih itu saja masih dipahami sebagai tasbih. Sudah dijelaskan di depannya, tidak ada jaraknya di depannya. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Enggak ada enggak ada jaraknya. Itu saja enggak bisa dipahami. Bagaimana dengan ayat-ayat yang lainnya? Semoga kita semuanya diselamatkan dari akidah-akidah yang menyimpang seperti ini. Hadirin rahimakumullah. Di dalam ayat yang lain, ini dalil naqli dari sifat sama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad sami'a Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha." Qad sami'a Allah. Jadi Allah telah mendengar dengan pendengaran yang azali abadi, tidak menggunakan alat seperti telinga dan semacamnya. Hadirin hadirat kaum muslimin, pemirsa Madu TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya adalah dalil akli. Dalil dari logika yang menunjukkan bahwa Allah itu mendengar. Yaitu dikatakan jika Allah tidak memiliki sifat sama, maka berarti dia bersifatan dengan sifat kebalikannya. Apa kebalikannya mendengar? Tuli. Kalau dia tidak mendengar, berarti dia tuli. Padahal tuli itu adalah sifat naqs. Sifat naqs itu sifat yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu tidak mungkin, karena Allah Tuhan itu untuk bisa dikatakan Tuhan itu harus memiliki sifatul kamal, sifat kesempurnaan. Kalau dia memiliki sifat kurang, sifat yang nggak layak,
bagi dia, maka dia tidak disebut Tuhan. Karena itu nggak mungkin, nggak mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala itu tuli, nggak mungkin. Pasti secara akal Allah itu mendengar. Jangankan kepada Allah, sifat tuli ini jika dinisbatkan kepada manusia, itu juga merupakan sifat yang kurang, bahkan merupakan aib. Merupakan aib. Misalnya kita katakan kepada kamu, misalnya ini ada perempuan, kamu mau menikahinya, cantik, perempuannya cantik misalnya, badannya juga bersih semua, pokoknya nggak ada cacatnya, hanya saja dia tuli misalnya, mau. Cacatnya cuma satu, tuli. Kalau yang lain dia anaknya orang kaya, nasabnya bagus, kemudian wajahnya cantik, tapi dia tuli. Itu saja sudah langsung down, langsung oh tuli. Kenapa? Karena tuli itu adalah sifat kurang, sifat yang nggak bagus, merupakan aib. Bagi manusia saja itu aib, apalagi dinisbatkan kepada Tuhan. Karena itu nggak mungkin Allah itu tuli. Pasti Allah itu secara akal, pasti Allah itu mendengar. Karena jika tidak disifati dengan sifat mendengar, maka disifati dengan sifat kebalikannya, yaitu tuli. Dan tuli adalah sifat naqas, sifat yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat kaum muslimin, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Yang berikutnya adalah sifat basar. Sifat basar ini artinya adalah bahwa Allah itu melihat dengan penglihatan yang azali dan abadi. Allah melihat segala sesuatu dengan penglihatannya bi ru'yatihil azaliyatil abadiyah, dengan pendengarannya yang azali dan abadi, tidak berpermulaan. Penglihatannya Allah itu berbeda dengan penglihatan makhluk, berbeda dengan penglihatan manusia seperti kita. Kalau kita mendengar itu membutuhkan kepada mata, kita melihat, kita membutuhkan kepada mata. Kalau kita nggak punya mata, nggak bisa kita melihat. Bahkan terkadang seseorang punya mata juga nggak melihat, matanya terlihat masih utuh, bahkan matanya lebih lebar dari mata kita, tapi dia nggak bisa melihat karena matanya ada penyakitnya, kena penyakit misalnya. Sehingga dia membutuhkan kacamata untuk bisa melihat, butuh alat yang lainnya. Atau bahkan sebagian orang tidak bisa melihat sama sekali. Karena apa? Karena dia melihatnya butuh alat, yaitu mata. Sementara Allah Subhanahu wa ta'ala itu melihat tanpa membutuhkan kepada mata, dengan penglihatan yang azali, yang tidak berpermulaan dan tidak berpenghabisan. Allah Subhanahu wa ta'ala melihat segala sesuatu, segala sesuatu. Hadirin hadirat rahimakumullah. Dalil nakli tentang sifat basar adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang tadi kita sebutkan dalam surat Asy-Syura ayat 11, yaitu wa huwas sami'ul basir. Wa huwas sami'u itu dalil dari sifat sama. Wal al-basiru adalah dalil bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat basar. Dan dalam al-asma al-husna, hadis yang menjelaskan tentang al-asma'ul husna, itu juga disebutkan bahwa salah satu dari al-asma'ul husna adalah as-sami'u dan al-basiru. Nah, ini semuanya menunjukkan bahwa secara nakli, baik itu dari Al-Quran maupun hadis, semuanya menunjukkan bahwa Allah
itu memiliki sifat sama dan basar. Kemudian dalil akli tentang sifat basar adalah jika Allah, sama dengan yang tadi, jika Allah itu tidak memiliki sifat basar, maka berarti dia bersifatan dengan kebalikannya, yaitu buta, tidak bisa melihat, buta. Padahal buta itu sifat naqas, sifat yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sifat Tuhan itu sempurna. Sedangkan buta itu adalah sifat naqas, sifat yang menunjukkan kurang, sifat yang menunjukkan atau sifat yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nggak bisa disifati dengan sifat apa, karena itulah tidak bisa disifati dengan sifat buta. Pasti Allah Subhanahu wa ta'ala itu melihat. Dan melihatnya tadi kita katakan apa? Tidak dengan mata. Di dalam Al-Quran disebutkan beberapa ayat Al-Quran yang dipahami oleh kelompok Wahabi. Sekali lagi Wahabi, karena Wahabi ini apa? Kelompok musyabbihah yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, meyakini bahwa manusia Allah itu memiliki anggota badan, beranggotakan badan. Mereka juga mengatakan bahwa Allah itu memiliki mata. Mereka meyakini seperti itu. Dengan berdalih kepada ayat-ayat mutasyabihat yang ada di dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran yang sebenarnya maknanya tidak seperti yang mereka pahami. Karena ayat-ayat seperti tajri bi a'yunina, ayat-ayat seperti itu adalah disebut sebagai ayat mutasyabihat karena kata ain di dalam bahasa Arab itu memiliki makna yang lebih dari satu. Kata ain dalam bahasa Arab itu memiliki makna yang lebih dari satu, sehingga tidak bisa dipahami dengan makna zahir dari ayat tersebut. Makna zahir itu adalah makna pertama, makna yang pertama kali dipahami ketika kata-kata itu diucapkan, itu namanya makna zahir. Jika makna zahir dari ayat mutasyabihat itu ayat yang dari segi bahasa Arab itu memiliki makna lebih dari satu, itu namanya ayat mutasyabihat. Kalau ayat muhkamat, kebalikan dari ayat mutasyabihat, itu adalah ayat yang dari sisi makna, dari sisi bahasa Arab itu hanya memiliki satu makna, itu namanya ayat muhkamat. Sehingga sudah diketahui makna dari ayat tersebut, sudah jelas makna dari ayat tersebut karena memang maknanya hanya satu, itu kalau muhkamat. Kalau mutasyabihat, itu ayat yang dari sisi bahasa Arab dia memiliki makna lebih dari satu. Kata ain dalam bahasa Arab itu memiliki makna lebih dari satu. Ain itu bisa berarti mata, anggota badan, ya. Mata yang merupakan anggota badan itu bisa. Ain itu juga bisa berarti apa? Al-jasus, mata-mata. Mata-mata itu bahasa Arabnya juga ainun atau jasusun. Mata-mata, mata-mata sama mata sama apa tidak? Beda. Mata itu ini, kalau mata-mata itu orang yang ditugaskan untuk menyelidiki sesuatu, jasus. Itu bahasa Arabnya juga ainun. Kemudian sumber mata air, itu bahasa Arabnya juga ainun. Bahasa Arabnya juga ain. Dan beberapa makna yang lainnya yang menunjukkan bahwa ayat Al-Quran yang menisbatkan ain, apakah itu dengan mufrad
musanna atau jamak itu adalah menunjukkan memiliki makna memiliki makna yang bukan anggota badan, tetapi memiliki makna lain yang layak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kita harus berhati-hati ketika kita membaca Al-Quran. Jangan sampai seseorang itu memahaminya secara keliru. Hadirin hadirat rahimakumullah. Karena itulah maka Rasulullah itu kalau mengajar, itu pertama kali yang diajarkan tentang apa? Tentang keimanan. Baru kemudian Al-Quran. Tentang keimanan dulu, agar imannya itu kuat, dia bisa memahami tentang usul, dia memahami tentang kaidah-kaidah dalam agama yang mesti dibuat sebagai pedoman. Setelah diajarkan itu, baru kemudian diajarkan Al-Quran. Maka dengan itu dia tidak akan tersesat ketika membaca Al-Quran. Jundub ibnu Abdillah, salah seorang sahabat Nabi, beliau mengatakan, kunna nahnu fityanun hazawirah ta'allamnal iman qablal Qur'an. Kami itu dulu anak-anak muda belia, belum balik, masih anak-anak muda menjelang balik. Itu kami belajar iman sebelum belajar Al-Quran. Ketika kami belajar Al-Quran, fata'allamna Al-Quran fazdadna bihi imana. Ketika kami belajar Al-Quran, maka bertambahlah keimanan kami. Jadi belajar iman, baru belajar Al-Quran. Setelah belajar Al-Quran, maka keimanan semakin kuat. Jadi keimanan harus dipelajari terlebih dahulu. Ketika seseorang itu sudah kuat mempelajari keimanan, ketika dia membaca Al-Quran, maka dia tidak akan memahami sebagian ayat Al-Quran itu dengan pemahaman yang bertentangan dengan Al-Quran itu sendiri, yang bertentangan dengan akidah Islam, sebagaimana telah dijelaskan oleh para ulama. Karena ada sebagian orang nggak belajar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, langsung belajar Al-Quran, menghafal Al-Quran tanpa belajar ilmu akidah. Setelah dia hafal Al-Quran, kemudian apa yang dia lakukan? Karena dia merasa sebagai ahli Al-Quran, dia pun berusaha memahami Al-Quran. Tapi sayangnya dia memahaminya dengan membaca terjemahannya. Akhirnya dia pun tersesat dengan sebab membaca Al-Quran. Al-Quran itu hidayah, tetapi sebagian orang karena dia mempelajarinya tidak dengan talaki kepada ahlul ilmi, kepada para ulama, tetapi akhirnya dia menjadi tersesat dengan sebab itu. Seperti yang tadi kita telah contohkan di depan, membaca hadis keliru membacanya, akhirnya memahaminya secara keliru. Juga bisa seseorang ketika membaca ayat Al-Quran, fa'ainama tuwallu fathamma wajhullah, kemudian dia mengatakan Allah itu punya wajah. Ketika dia membaca ayat tajri bi a'yunina, kemudian dia mengatakan Allah itu punya mata. Matanya banyak karena di sini pakai jamak dan seterusnya. Itu bisa terjadi manakala seseorang belum belajar ilmu aqidah secara mantap, secara kuat kepada para ulama ahli sunnati wal jamaah. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Sekali lagi, Allah Subhanahu wa ta'ala itu melihat, tetapi melihatnya tidak dengan mata atau dengan alat-alat yang lainnya. Ayat-ayat Al-Quran maupun hadis yang secara zahir itu menunjukkan seolah-olah Allah itu memiliki mata, maka itu para ulama mentakwilnya.
Mentakwil, sebagian ulama mentakwilnya dengan takwil ijmali, takwil tanpa memberikan makna, Kalau orang Wahabi itu bukan takwil ijmali, bukan tafwid juga, karena apa? Mereka memberi makna dengan makna zahir. Takwil itu tidak memahami ayat-ayat mutasyabihat atau hadis-hadis mutasyabihat dengan makna zahirnya, itu namanya takwil. Sementara orang Wahabi, mereka memaknainya dengan makna zahir. Nah, takwil di sini ada kalanya yang disebut dengan takwil ijmali, ada kalanya disebut dengan takwil tafsili. Nah, takwil ijmali itu memaknai ayat mutasyabihat, tidak dengan makna zahirnya, tanpa menentukan makna. Jadi maknanya nggak dikasih makna. Ya udah, ainun misalnya atau yadullah adalah sifat Allah, tidak diberi makna. Tidak, yang penting yadullah di sini, yad bukan anggota badan. Apa maknanya? Tidak disebutkan. Itu namanya apa? Takwil ijmali. Kalau takwil tafsili itu tidak memaknainya dengan makna zahir, dengan menentukan makna, langsung diberi makna. Misalnya tadi fa aynama tuwallu fathamma wajhullah, artinya apa? Artinya qiblatullah, langsung diberi kiblat. Tajri bi a'yunina, artinya di sini bukan mata, anggota badan. Lah apa maknanya? Maknanya bi hifdzina misalnya. Itu namanya apa? Takwil tafsili. Yaitu takwil yang pertama di sini, ketika dikatakan takwil berarti tidak pakai makna zahir. Kemudian ketika dikatakan tafsili artinya dengan menentukan makna, yaitu artinya hifdzon, artinya qiblatun, artinya qudratun, artinya mulkun, dan seterusnya. Itu langsung diberi makna. Nah, itu namanya tafsili. Kalau ijmali itu, atau sering juga disebut tafwid, itu juga takwil sebenarnya. Tafwid itu adalah takwil, tapi takwil ijmali. Menyerahkan maknanya kepada Allah. Lah orang Wahabi bilangnya tafwid, tapi dia beri makna, diberi makna dengan makna zahir, itu bukan namanya tafwid. Tafwid kok memberi makna. Hadirin hadirat kaum muslimin rahimakumullah. Tentang masalah ini pembahasannya sangat panjang lebar, yaitu tentang muhkamat dan mutasyabihat. Tetapi secara global kita sudah jelaskan bagaimana memahami ayat-ayat Al-Quran. Tapi meskipun itu takwil, tetap kita mengikuti para ulama, karena mentakwil itu bukan tugas kita juga. Tetapi takwil itu adalah mereka yang ar-rasikhuna fil ilm, mereka yang ilmunya sangat mendalam, menguasai bahasa Arab, menguasai berbagai macam keilmuan, baru dia seperti Abdullah ibnu Abbas, baru dia bisa menjelaskan takwil dari sebagian ayat-ayat mutasyabihat. Kita hanya ikut mereka saja, kita tidak membuat-buat makna yang karena apa? Kita bukan orang yang memiliki kemampuan untuk bisa mentakwilkan ayat-ayat mutasyabihat secara tafsili, secara terperinci dengan memberikan makna tertentu. Hadirin hadirat pemirsa Madu TV rahimakumullah, demikian pengajian kita pada pagi hari ini. Kita masih menyisakan 3 sifat, yaitu sifat hayah, sifat ilmu, dan sifat kalam. Insya Allah besok akan kita lanjutkan kembali. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.